Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep kreasi terbaru kue talam jagung mutiara. Perpaduan dari sagu mutiara dan jagung manisnya sangat pas, dan tampilannya sangat cantik dan menarik. Rasanya yang pasti enak, lembut, dan legit. Bahan bakunya sangat mudah dicari dan ekonomis. Cara buatnya juga sangat mudah dan simple. Kue tradisional talam jagung mutiara ini cocok banget dijadikan ide jualan isian snack box terbaru ya teman-teman. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja ke proses pembuatan. Langkah pertama, didihkan sekitar 800 ml air. Lalu masukkan 75 gram sagu mutiara dan beri pasta pandan secukupnya. Mama akan merebus pakai metode 537 ya teman-teman. Aduk dahulu sampai pasta pandan tercampur dengan rata, lalu tutup dan rebus sekitar 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit, kemudian matikan api kompornya dan aduk sebentar. Lalu tutup dan diamkan sekitar 30 menit dan tutupnya jangan dibuka-buka ya. Ini sudah 30 menit ya, kita aduk sebentar supaya sagu mutiara nggak saling menempel. Nah, ini hasilnya belum matang sempurna, di tengahnya masih ada titik putihnya. Kemudian rebus kembali sampai mendidih. Setelah mendidih, tutup dan rebus kembali selama 7 menit. Nah, ini sudah 7 menit, lalu matikan api kompornya dan diamkan selama beberapa menit dan sampai uap panasnya hilang. Dan tutup panci jangan dibuka-buka. Nah, ini setelah didiamkan beberapa saat dan uap panasnya sudah hilang. Lalu aduk sebentar. Nah, ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna. Lalu bilas dengan air matang dan tiriskan. Setelah ditiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya Mama akan menyisir 2 buah jagung. Ini ukuran sedang ya teman-teman. Lalu sisir menggunakan pisau tajam dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap di blender. Nah, ini Mama sudah merebus sekitar 550 ml santan supaya kue talam gak mudah basi. Kemudian ambil 350 ml untuk talam jagung. Nah, yang 200 ml untuk lapisan sagu mutiara ya teman-teman. Lalu siapkan blender dan masukkan jagung yang sudah disisir. Masukkan 350 ml santan dan ini siap di blender. Nah, ini hasil yang sudah di blender. Kemudian siapkan wadah sambil disaring ya supaya ampas dari jagungnya terpisah dan tekstur kue talamnya lembut. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya masukkan 150 gram gula pasir. Ini opsional ya teman-teman, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Lalu masukkan 150 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam. Maaf ya teman-teman, saat memasukkan gak kerekor. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Supaya warnanya nggak pucat, akan Mama tambahkan pewarna kuning secukupnya. Ini opsional ya teman-teman, jika nggak suka bisa di skip.
Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata. Nah, ini sudah cukup. Adonan ini akan mama saring supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Saring adonan sampai selesai. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya pembuatan talam putih yang akan dicampurkan dengan sagu mutiara. Masukkan 50 gram tepung beras, 25 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan aduk dahulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 200 ml santan secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai santan habis. Setelah selesai, saring adonan supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lalu masukkan sagu mutiara. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jika ada busa di permukaan adonan, dibuang saja ya teman-teman, supaya hasil kuenya mulus. Nah, ini sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura, ini diameter 7 cm, oles dengan minyak goreng sampai rata. Nah, ini sudah selesai. Sebelum dituang, diaduk dahulu supaya nggak ada endapan tepung di dasar adonan. Lalu tuang adonan sagu mutiara 1 sendok sayur. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap dikukus. Sebelumnya mama sudah panaskan klakat atau kukusan. Kukus kue talam sagu mutiara sekitar 10 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 10 menit. Kemudian tuang adonan talam jagung sekitar 1,5 sendok sayur. Sebelum dituang, diaduk terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nggak ada endapan tepung di dasar wadah. Dan lakukan sampai selesai. Kemudian kukus sekitar 25 menit atau sampai matang. Ini sudah 25 menit, kue talam jagung mutiaranya sudah matang, lalu angkat. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai dingin. Langkah selanjutnya kukus kembali sisa adonan dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini kue talam jagung mutiaranya sudah matang, lalu keluarkan dari cetakan. Cukup ditekan-tekan seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, tampilannya sangat cantik dan menarik, dan teksturnya juga sangat lembut. Lalu tata di loyang. Keluarkan semua kue talam jagung mutiaranya dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 25 piece kue talam jagung mutiara yang sangat cantik dan kekinian.
Jika teman-teman mau coba jualan, kemas dengan mika nomor 7 seperti ini. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian. Kue talam ini dijual dengan harga 2000-an, dijamin laris manis. Nah, sekarang waktunya icip-icip yuk. Dan saat disendok teksturnya sangat lembut. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak. Perpaduan dari jagung manis dan sagu mutiaranya pas banget. Rasanya legit dan sangat lembut. Teman-teman wajib coba di rumah. Kue talam jagung mutiara ini cocok banget buat ide jualan isian snack box terbaru ya teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.